Orang anak laki-laki melempar seekor ikan ke dalam air, tetapi orca itu tidak memakannya. Sebaliknya, orca itu mengembalikan ikan tersebut kepada anak itu. Lalu anak itu menunjukkan kepada orca cara memakan ikan. Orca itu menggelengkan kepala, membuka mulut besarnya, dan ternyata ia ingin agar anak itu menyuapinya langsung. Anak itu sedikit takut, tetapi ia mengulurkan tangannya dengan hati-hati. Setelah memakan ikan, orca itu menyemprotkan air dengan gembira. Anak itu memberanikan diri untuk menyentuh hidung orca. Orca yang biasanya pemarah justru mendekat. Tepat saat anak itu hendak pergi, orca itu mengikutinya dan bahkan menunjukkan perutnya secara tiba-tiba. Ketika anak itu melambaikan tangan, orca mengangkat sirip dadanya sebagai balasan, bahkan mulai menari meniru anak itu. Saat itu, seorang penjaga melihat kejadian tersebut dan memutuskan untuk menjadikan anak itu pelatih orca. Sejak ditemani anak itu, orca menjadi lebih bersemangat dan mereka berdua menjadi sahabat baik. Suatu hari, kepala kebun binatang datang untuk menyaksikan latihan orca. Melihat kerjasama yang baik antara anak dan orca, ia merasa senang dan memutuskan untuk mengadakan pertunjukan. Pada hari pertunjukan, anak-anak terus memukul kaca. Orca merasa takut dengan suara bising itu. Anak itu berhasil memanggilnya, dan orca mengeluarkan suara keras seolah memohon agar pertunjukan dibatalkan. Namun anak itu bersikeras, sehingga orca pun mengangguk dengan enggan. Ketika orca masuk ke dalam air, anak-anak semakin keras memukul kaca. Orca menjadi marah dan menerjang kaca. Penonton panik dan langsung bubar. Kepala kebun binatang menyuruh asistennya memeriksa situasi. Mereka menemukan sekrup yang longgar, tetapi alih-alih memperbaikinya, kepala kebun binatang malah membuat rencana. Malam itu, orca menangis dengan suara pilu. Anak itu naik ke menara dan menyadari bahwa orca sedang memanggil keluarganya yang berada di laut lepas. Anak itu sangat terharu. Tiba-tiba muncul percikan api di kolam. Anak itu memeriksa dan menemukan beberapa pria sedang membongkar sekrup. Setelah mereka pergi, ia turun ke ruang bawah tanah. Air menyembur dari kolam. Ia mengetuk jendela ruang petugas. Tetapi suara air makin lama makin keras. Seseorang jelas ingin membunuh orca itu. Karena jika orca mati, kepala kebun binatang akan menerima uang asuransi sebesar 1 miliar. Maka, anak itu mengusulkan untuk melepaskan orca kembali ke laut. Tak lama kemudian, penjaga itu datang dan bergabung dengan tim penyelamat. Karena ia juga tidak ingin orca itu mati. Keesokan harinya, mereka mengangkut orca dengan truk trailer dan membawanya ke laut. Semua orang merasa bahagia. Akhirnya, anak itu mengucapkan selamat tinggal kepada orca di tepi pantai. Ia berharap orca bisa menemukan kembali keluarganya. Jika perlu kita lanjut part berikutnya, beritahu di kolom komentar ya teman.